Gak usah, gak kena. Ruwet. Pakai laptop aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kalian bernama Kurniawati. Untuk Kurniawati, silahkan maju ke depan. Baik teman-teman, kita membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Kurnia. Silahkan kembali ke tempat. Oke, sebelum memulai pelajaran, Pak As mau mengabsen dulu. Ahmad Fatoni, Ahmad Davin, Aulia Azhafani, Fitran, Fitri, Hubaibah, Intan, Kurniawati, Lailatul, Maulana, Ramdhani, Farhan, Nadia, Nasril, Nur Hasanah, Sinta, Winda, Hamdani, Faris, Melisa, Hidayah. Oke, masuk semua. Terima kasih. Sebelum memasuki materi, Pak As mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri dulu. Oke, terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Pak As akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang rempah-rempah? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Rempah-rempah adalah kayu manis, kapulaga, kunit, kunir, kencur, jahe, laos. Ini merupakan bagian dari rempah-rempah. Ada kayu manis, kapulaga, kunyit, kencur, dan laos. Ini adalah sebagian kecil yang Pak As sebutkan dari rempah-rempah yang ada di Nusantara. Kenapa kok hari ini kita membahas tentang rempah-rempah? Karena kita adalah bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar yang akan diambil oleh negara asing atau negara Portugis, Inggris, Jepang, dan bahkan Belanda. Kenapa Pak kok bangsa barat atau bangsa asing ingin mengambil rempah-rempah di Indonesia? Karena salah satunya jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani. Kenapa kok jatuh Pak? Karena rempah-rempah yang ada di Turki atau di Konstantinopel sangatlah menguntungkan di tahun 1534, sangat kaya akan rempah-rempah. Oke, sebelum kita membahas tentang Konstantinopel atau rempah-rempah, kita akan berbalik lagi, kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme dengan tujuan pembelajaran ada 3, yaitu memahami konsep kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme. Dan yang ketiga, ada sikap cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Oke. Kita akan mengenal tentang kolonialisme terlebih dahulu. Kolonialisme adalah kolonial atau koloni bangsa asing yang ingin mengambil rempah-rempah. Kolonialisme. Kolonialisme atau koloni bangsa asing yang ingin mengambil rempah-rempah di Nusantara dengan cara dia berlayar dari bangsanya sendiri atau bangsanya seperti Portugal atau Portugis,
Belanda atau Jepang, Spanyol, bahkan Belanda sudah ya, Belanda atau Inggris. Dari kelima negara ini, dia menginginkan rempah-rempah yang banyak karena rempah-rempah adalah salah satu obat herbal yang sangat ampuh untuk manusia. Karena kenapa, Pak? Karena pada saat itu bahan kimia belum ditemukan seperti obat-obatan seperti obat paracetamol, demakolin, dan sebagainya. Oleh karena itu, bangsa Portugis, Belanda, Jepang, dan Spanyol ataupun Inggris menginginkan rempah-rempah yang ada di Nusantara diambil sebanyak-banyaknya dan dibawa kembali ke negaranya sendiri atau negaranya masing-masing. Oleh karena itu, kolonialisme atau penjajahan yang mengincar sumber daya alamnya, yaitu tentang Portugis, Belanda, Jepang, Spanyol, ataupun Inggris ingin memperkaya negaranya masing-masing. Sedangkan imperialisme adalah suatu kekuatan yang ingin menjajah negara asing dengan cara sistem pemerintahannya ataupun sistem administrasi, ekonomi, politik, ataupun budaya yang ingin dikembangkan di negara asingnya selanjutnya. Oke, sebelum Pak As lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan? Oke, Faris, mau tanya apa? Peran dari bangsa Indonesia untuk kolonialisme dan imperialisme adalah dia tidak bisa menjadi negara yang memberontak atau negara yang ingin melawan karena sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya belum mumpuni pada saat itu. Pada saat itu Indonesia masih mengalami kemunduran ataupun kekuatan yang sangat lemah di saat bangsa asing ingin masuk atau ingin menjajah negara kita. Oke, dari situ Faris sudah paham? Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Oke, Laila mau tanya? Bagaimana dampak dari kolonialisme dan imperialisme? Dampak dari kolonialisme dan imperialisme ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, ataupun kalau dampak negatifnya yaitu penderitaan, kemiskinan, ada lagi penindasan, dan kebanyakan warga pribumi mengalami kesengsaraan yang sangat parah pada saat itu. Karena pada saat itu bangsa asing benar-benar ingin menjajah dari sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Kenapa, Pak, kok sumber daya alamnya diambil dan digeruk habis? Karena bangsa Indonesia belum mengenal sumber daya alam di Indonesia ini sangat kaya. Akan tetapi bangsa asing sudah mengetahui Nusantara adalah pusat ataupun secara besar Nusantara adalah sebagian besar rempah-rempahnya lengkap ada di sini. Oleh karena itu bangsa asing sangat menginginkan menguasai Nusantara, termasuk Portugal, Spanyol, Inggris, dan banyak sekali negara-negara yang ingin masuk ke Nusantara. Selanjutnya Pak As pengen kalian meringankan dulu pikiran kalian dengan cara ice breaking. Boleh Pak As minta tolong kalian berdiri dulu? Oke. Sudah? Berdiri dulu? Oke. Ikutin kata-kata Pak As ya. Oke. Kalau Pak As bilang kepala, pegang kepala ya. Kalau bilang pundak, pegang pundak. Dan kalau bilang
lutut, pegang lutut. Oke? Sekarang kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, kepala lagi, pundak lagi, lutut, kepala, lutut, oh lutut, lutut, kepala, lutut, kepala. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak As ingin membagi kelompok dengan per baris ini aja ya. Oke? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, kelompok 1 mempersiapkan satu pertanyaan untuk kelompok 2, dan kelompok 2 mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok 3, dan seterusnya. Kelompok 4 paham? Ya, Pak. Oke, sekarang diskusikan. Pak As kasih waktu yang panjang ada di angka 6. Oke? Oke. Silahkan diskusi. Nanti yang tanya harus berbeda-beda. Siap, aman Pak. Oke? Oke. Siap. Terserah. Ya. Nanti yang tanya sama yang jawab harus berbeda-beda. Oke. Nanti yang ngasih soal dan ngasih jawaban berbeda-beda ya. Jangan satu orang. Oke? Oke. Kalau misalnya kamu yang tanya, kamu nggak boleh yang jawab. Oke. Oke? Yang jawab sama yang ngasih soal harus berbeda. Saya yang jawab ini nggak soal. Gitu. Oke, siap. Saya gitu. Oke.
Pinjem. Dengan libur PPN gitu ya. Bisa dong. Aduh, lah balak. Iya. Iya. Terbiasa selama ini kita tuh minum air. Baru coba. Coba sih. Bukan dari segi kan. Ingin bertanya gitu. Oh ya itu aku. Nah, Jo. Saya lapar. Saya wis Iya lele Ketika ada bertanya di diri sewu pasti kalau ya. ketika harga Kalau pertanyaan berdiri dah. lah mana Berdiri, ada Iya berdiri. misalkan angkat Oh iya. tahu satu apa ya Nampak. Ya udah Pak. Pak, sing jelas. Pak mending apa sih nulis? Tulisan hati gak bisa gitu. jelas Pak saya Namdani Pak mana ada ini Namdani Oke jadi panas. dokter kamu sini gitu Pas semua itu kan paracetamol nah dan Apa? Udah.
Apakah udah selesai diskusinya? Belum. Belum? Belum. Masih mau ditambah? Masih. Oke, pas tambah 5 menit lagi ya. Ya. Jadi di angka 7 ya. Oke, silakan lanjut. Angka. Kelompok 4 udah siap? Kelompok 3? Siap? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 1? Oke. Boleh dimulai? Oke. Silahkan dari kelompok 1. Siapa yang mau ngasih soal? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nasir Abdia. Saya dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan. Apa faktor utama yang mendorong bangsa Barat ke dunia Timur? Oke, terima kasih Nasril. Selanjutnya, kelompok 2 siapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Dari kelompok 2 akan memberi soal kepada kelompok 3. Oke. Bangsa Eropa manakah yang pertama kali mencapai Nusantara dan di mana? Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Melisa Zara dari kelompok 4. Oke. Yaitu bangsa Portugis di Indonesia. Soal dulu, Nak. Iya, soal dulu. Silakan kasih soal dulu ke kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sita dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 3
Makanya ke kelompok 4. Apa tujuan utama Belanda mendirikan VOC? Oke, terima kasih Sinta. Selanjutnya kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Hamdani Iskandar. Saya dari kelompok 4 akan memberi pertanyaan ke kelompok 1. Iya, benar. Mengapa FOC mengalami kemunduran dan akhirnya dibubarkan? Oke, terima kasih Hamdani. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4, apakah langsung mau dijawab? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Farhan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hendroidi dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jawabannya adalah karena korupsi yang merajalela di antara pegawai utama yang besar dan biaya perang yang semakin tinggi. Oke, bisa diterima kelompok 4? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang menjawab? Oke, Kurniawati, silahkan. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dari kelompok 2 akan menjawab soal dari kelompok 1. Oke, Jawabannya yaitu keinginan untuk mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. oke, apakah bisa diterima dari kelompok 1? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3. Oke, Melisa, terima kasih. Saya ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Yaitu bangsa Portugis di Indonesia. Oke, terima kasih Melisa. Apakah sudah bisa diterima dari kelompok 2? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 4. Oke, Faris, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Jawabannya adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah. Oke, terima kasih. Apakah kelompok 3 sudah setuju? Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi kalian dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Dari kesimpulan dari kelompok atau pertanyaan-pertanyaan kalian untuk hari ini, yaitu yang pertama, kolonialisme dan imperialisme sangat mempengaruhi sejarah Indonesia karena kolonialisme dan imperialisme yang ditunjukkan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, ataupun bahkan Belanda sangat mempengaruhi perkembangan sejarah yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada tentang kemunduran, penindasan, ataupun bahkan sumber daya alam yang seharusnya Nusantara tidak tahu, akhirnya menjadi tahu bahwa Nusantara adalah penghasil rempah-rempah terbesar, salah satunya di dunia, karena rempah-rempah di sini sangatlah lengkap. Akan tetapi pengelolaan sumber daya manusia yang diambil dari rempah-rempah ataupun sumber dayanya kurang mumpuni. Oleh karena itu, bangsa asing masuk ke Nusantara untuk mengambil ataupun memberitahu rempah-rempah ataupun sumber daya alam yang ada di Nusantara sangatlah penting. Oleh karena itu, rempah-rempah ataupun sumber daya alam yang ada di Indonesia harus kita jaga, harus kita kelola dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah kolonialisme dan imperialisme sangatlah berdampak positif bahkan ataupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah infrastruktur ataupun jalan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur yang lain bisa menjadi lebih baik. Bahkan administrasi, pemerintahan, dan tata kelola yang ada di Indonesia adalah bukti sejarah dari kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia pada saat itu. Dan yang keempat atau yang terakhir, memahami sejarah untuk menghargai kemerdekaan atau rasa cinta tanah air atau rasa bangga dari kita sendiri untuk
Indonesia. Cukup sekian hari ini materi kolonialisme dan imperialisme. Terima kasih untuk partisipasinya anak-anak kelas 11. Bapak akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak usah doa ya.